Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tia Astuti dengan NIM akhir 003 dari Ilmu Kelautan kelas A, kelompok 2. Di sini saya akan mengolah data antioksidan kerang darah atau Anadrol SP. Di sini yang pertama kita akan menjumlahkan mencari rata-rata yang mana dia menggunakan rumus sama dengan range, terus kemudian ini kita blok. Kita dan kita ini saya ada kesalahan. Nah, ini kemudian kita blok, enter, kemudian kita drag ke bawah. Setelah itu kita cari kontrol negatifnya, yang mana di sini kita ini kan sama, berarti di sini kita isi manual aja 039 juga sama 0. Kemudian rata-ratanya menggunakan rumus yang sama. Kemudian untuk larutan di PPH ini kita menggunakan rumus yang di sini juga sama. Kita menggunakan rumus Nah, untuk mengetahui kontrolnya ini itu dengan cara ini kemudian dikurangi ini sebentar. Nah, ini tuh dengan menggunakan rumus sama dengan larutan DPPH dikurangi dengan metanol. Kita enter. Nah, udah ketemu, dan kita cari nilai absorbansi sampel yang mana, yaitu dengan cara sama dengan kemudian di sini rata-rata pengulangan dikurangi sama metanol. Di sini kita tambahin dengan simbol dolar. Nah, kita enter. Nah, ini kemudian kita drag ke bawah. Setelah itu di sini kita masukkan untuk mencari persen inhibisinya ini, kita masukkan rumus sama dengan kontrol, kemudian kontrol dikurangi kontrol dikurangi dengan nilai absorbensi sampel, kemudian tutup kurung dibagi dengan kontrol, kemudian dikali 100. Nah, di sini ditambahin simbol dolar lagi. Enter. Kemudian hasil ini kita drag ke bawah. Kemudian kita
membuat grafik, yang mana kita klik insert, kemudian kita pilih yang menu chart, dan pilih yang sketch. Kita pilih card, pilih yang ini, kita kasih letak dia di sini. Kemudian kita klik kanan, kemudian select data, kita klik add. Nah, series name-nya ini kita ganti persentase inhibisi sampel. Kemudian series X-nya ini konsentrasi sampel. Oh, sorry. Yang ininya kita pakai yang konsentrasi ini. Kemudian kalau yang series Y-nya kita yang pakai inhibisi. Terus klik OK. Klik OK lagi. Dan muncul. Kemudian klik yang ini, kita klik axis title, kemudian legend, dan trendline, dan kita ke more option, terus ini kita centang. Nah, ini kita geser biar kelihatan. Setelah itu kita close aja. Dan di sini udah dapat dari kurva yang kita buat. Untuk bagian axis title ini kita ganti namanya menjadi konsentrasi sampel. Terus yang di sini ini kita ganti dengan persentase inhibisi. Nah, nilai ini kita masukkan ke dalam sini, yang mana yang A ini hasilnya yang 11,069. Kemudian untuk yang B sendiri itu hasilnya negatif 46,642. Setelah itu kita masuk ke perhitungan IC 50 ini. Nah, untuk mencari IC 50-nya ini, kita dengan menggunakan rumus sama dengan kurung 50. Ini saya masukkan manual aja ya, karena tadi udah mencoba ternyata gagal, terus saya masukin manual aja. Ditambah negatif 46,642 kurang dibagi 11,069. Kemudian ini udah kita enter. Nah, ini udah. Maaf tadi ada salah. Jadi yang benar adalah ini, aku masukin manual. Kemudian tadi IC50-nya udah ketemu. Kemudian di sini kita cari yang dari asam ascorbat.
yang mana dia tuh untuk membandingkan dari si sampel kerang darahnya. Itu dengan menggunakan rumus sama, itu sama dengan average log, terus kita drag ke bawah. Nah, untuk nilai absorbansi sampelnya ini sama juga, kita pakai rumus sama dengan, kemudian rata-rata yang ini, kemudian di rata-rata kurangi sama nilai rata yang ini, kemudian ini dikasih simbol enter. Nah, tetap ke bawah. Nah, untuk selanjutnya kita cari persen inhibisinya itu sama juga, yang mana dia itu menggunakan rumus sama dengan ini kontrol, kemudian dikurangi dengan nilai absorbensi sampel, kemudian kurung dibagi dengan kontrol lagi, kemudian dikali 100. Nah, ini jangan lupa dikasih simbol dolar lagi. Salah. Juga. Terus ini enter. Nah, kita drag ke bawah. Oke. Setelah itu kita sama akan buat grafik buat si inhibisi asam ascorbatnya ini. Nah, kita pilih insert, kemudian kita pilih chart, pilih yang ini, kita kasih letak di sini. Setelah itu kita klik kanan, kemudian select data, kita klik add. Di series name-nya kita kasih nama persentase inhibisi asam ascorbat. Kemudian yang series X value-nya ini kita isi dengan konsentrasi ini. Terus untuk yang series Y-nya kita pakai yang inhibisi asam ascorbatnya, kita klik OK. Klik OK lagi, kita muncul, kemudian kita exist title kita centang, ini juga kita centang, terus kita ke trendline juga centang, terus sama kayak yang awal tadi. Dan ini kita centang, ini juga kita centang, dan ini kita geser dulu nilainya ini, kita tutup. Nah, setelah itu yang jangan lupa untuk exist title-nya ini kita ganti namanya menjadi konsentrasi asam ascorbat. Terus yang ini kita ganti persentase inhibisi. Setelah itu, jika sudah, nilai ini kita masukkan ke sini. Nilainya itu 24,866. Untuk nilai B-nya ini 13,024. Jika sudah, langsung kita ke nilai IC 50-nya sama rumusnya
ini dengan sama dengan kemudian 50 ditambah dengan 13,024 kemudian dibagi dengan 24,866, kemudian kita enter. Ini kita drag ke bawah. Oke, udah dapat dilihat yang mana isi 50 ini memiliki nilai di bawah 50 ppm. Yang mana asam askorbat ini yang lebih rendah ini artinya aktivitas antioksidannya itu lebih tinggi dibanding dengan si sampel Anandara. Kemudian dapat dilihat presentase inhibisinya ini sangat bervariatif, yang mana presentasi ini dipengaruhi karena adanya faktor cahaya. Mungkin pas waktu kemarin di ruangannya itu kurang gelap, atau mungkin atau mungkin melakukannya di ruangan yang terbuka sehingga cahayanya itu sangat mempengaruhi dari data ini. Mungkin cukup sekian data dari saya. Terima kasih, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.